Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa untuk kelas G dan F. Kali ini saya membuat video yang keempat kalau nggak salah, yaitu pertemuan untuk tanggal 7 bulan April. Mengingat sampai sekarang belum ada ketentuan tentang kapan kita bertatap muka di kampus. Untuk itu saya coba membuat video ya. Ini bab 3 tentang model etika dalam bisnis. Jadi di dalam perusahaan atau bisnis atau usaha itu ada model-model etika yang menurut Carol Baskos tahun 2005 ada 3 tingkatan. Jadi ada tingkatan model etika dalam bisnis. Yang pertama, model ini yang disebut yaitu immoral management. Ini adalah model yang pertama, atau dalam pengertiannya ini adalah immoral management, ini adalah manajemen tingkatan paling terendah. Kemudian ada yang disebut moral management. Ini tingkatan yang kedua atau tingkatan middle. Dan yang ketiga adalah manajemen moral. Nah, kita akan membahas tentang 3 yang berkaitan dengan etika bisnis. Ya, yang berkaitan dalam bagaimana mengelola sebuah usaha, yaitu tentang bisnis. Nah, kita mengenal yang namanya immoral. Immoral ini sebuah manajemen, kalau tadi saya katakan tingkat terendah. Ini ketika di dalam perusahaan, di dalam mengatur manajemen itu adalah pihak yang bertanggung jawab di dalam etika ini adalah tipe seorang manajer ya. Jadi tipe seorang manajer yang sebagai pelaksana operasional di dalam yang mempertanggungjawabkan sebuah pengelolaan perusahaan. Nah, kita kembali ke model yaitu immoral management. Immoral management ini adalah sebuah model yang sangat rendah. Karena apa? Manajer dalam hal ini dia tidak punya etika. Artinya di dalam bisnisnya itu orientasinya itu adalah yang penting menguntungkan, yang penting untung. Dia mempergunakan cara apapun di dalam mengelola usaha yang penting menguntungkan. Jadi manajemen ini itu kata Jimer itu mengatakan di dalam bukunya nomor halaman 21 bahwa manajemen semacam itu adalah manajemen suatu ketamakan, ya, rakus, egoisme. Nah, inilah yang paling rendah. Bahkan mereka itu tidak segan-segannya memasukkan hak cipta orang lain. Jadi misalkan ada barang yang bagus ya, yang terkenal, mereka akan tidak segan-segan untuk memasukkan yang penting menguntungkan. Bahkan yang namanya hukum itu adalah batu sandungan bagi mereka, sehingga tidak leluasa karena adanya hukum. Nah, inilah yang disebut immoral, yaitu sebuah pengelolaan seorang manajer yang orientasinya itu adalah bisnis semata, tidak memandang etika. Yang penting menguntungkan, itulah visi dan misinya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut manajemen amoral.
Ini amoral ini adalah sebuah tingkatan yang kedua, atau kalau Pak Samsul nyebut ini adalah tingkatan middle, di tengah-tengah. Karena tadi ada 3 ya, ada tingkatan terendah, tingkatan kedua, dan tingkatan yang tertinggi atau yang terbaik. Nah, moral manajemen ini adalah sebuah pengelolaan di mana seorang manajer mengelola itu menyatakan seringnya dia itu mengelola dengan kesalahan yang tidak sengaja. Nah, padahal kalau kita secara logika, manajer itu pasti tahu. Kalau kemarin saya mengatakan setiap perbuatan salah itu sebenarnya dia mengetahui, tapi setelah dia ketahuan salah maka dia akan mengakui kesalahannya itu. Nah, di dalam amoral ini, manajemen amoral ini, manajer itu seringnya menyatakan khilaf atau sering salah yang menurut manajemennya itu adalah tidak disengaja. Jadi kesalahan yang tidak disengaja, yang dia tidak berpikir bahwa kesalahannya itu adalah berdampak kepada pihak lain, sehingga ini bisa mempengaruhi baik itu customer atau stakeholdernya atau sumber dayanya. Ini yang sering diperbuat oleh manajemen amoral, tetapi dia masih fleksibel. Jadi masih fleksibel dan dia bisa diperbaiki. Nah, karena apa? Di dalam keputusan amoral ini seringnya melanggar etika dengan pertimbangan bisnis semata. Ini, jadi ini masih fleksibel, bisa diperbaiki karena memang unsurnya itu tidak sengaja tidak sengaja melakukan kesalahan yang berakibat kepada pihak lain. Itu adalah amoral. Kemudian ada yang disebut manajemen moral. Ini manajemen moral ini adalah tingkatan tertinggi. Artinya tingkatan yang mempergunakan sebuah sistem, ya, sebuah sistem sesuai dengan yang tempo hari saya sampaikan. Dia mempergunakan sebuah pengelolaannya tentang keadilan, kejujuran, dan stakeholdernya, regulasi pemerintah itu dijalankan semua. Sehingga di dalam memutuskan sebuah bisnis itu selalu berorientasi kepada aturan, etika. Jadi dalam hal ini etika itu memang betul-betul dipegang sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan standar bisnis sesungguhnya. Ini adalah manajemen moral tingkatan yang tertinggi, terbaik di dalam pengelolaannya. Semua dipertimbangkan, baik itu lingkungan, baik itu sumber daya manusia, ya, baik itu stakeholdernya, baik itu dengan konsumen, semua diperhatikan sesuai dengan etika bisnis yang sesungguhnya. Jadi ada tingkatan tadi saya sampaikan, dari ketika ada pertanyaan sebutkan model manajemen etika bisnis dalam manajemen, maka menurut model etika ini, menurut Carroll tahun 2005 ada tingkatan. Yang pertama adalah immoral management, yang kedua adalah amoral management, dan yang ketiga adalah moral management. Ketiga ini adalah sebuah etika dalam bisnis yang mana antara 1
dengan satunya itu sangat berbeda. Bahkan yang namanya immoral dengan moral ini adalah bertolak belakang. Karena immoral adalah sebuah pengelolaan yang hanya untuk mencari keuntungan, tetapi tidak mau melakukan sebuah etika bisnis. Bahkan melanggar pun dijalankan. Yang penting itu menguntungkan. Kemudian kalau immoral itu memang disengaja di dalam pengelolaannya. Bahkan hukum itu adalah batu sandungan di dalam mengelola bisnis. Kemudian kalau amoral adalah sebuah pengelolaan manajemen, dan apabila terjadi kesalahan itu dia menyatakan tidak disengaja melakukan amoral. Kemudian yang ketiga adalah manajemen moral. Ini adalah manajemen yang tingkat tertinggi. Di dalam pengelolaannya itu mempergunakan etika bisnis yang sesungguhnya. Dia memperhatikan sumber daya manusia, lingkungan, keadilan, stakeholder, regulasi, semua dijalankan sesuai dengan standarnya di dalam etika bisnis. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan komentari nanti. Kemudian sebagai tanda bahwa saudara telah memutar. Kemudian ketika nanti kita ketemu tatap muka, kita ulas bersama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.